Abraham, Lord, take now your son and go to the land of Moriah. the Lord came to me last night. I must go to Moriah and make a sacrifice to him there. The road is a dangerous place, Abraham. The Lord has set us on this path. He will guide us. Take me! Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan viral baru-baru ini lantaran meminta menghentikan penayangan film Kristen yang bertajuk His Only Son. Alasannya cukup membuat geleng-geleng kepala saudara, yakni karena film ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ia mengkritik bahwa seharusnya yang dipersembahkan adalah Ismail, bukan Nabi Ishak. Ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, ia meminta agar film ini tidak ditayangkan kembali. Lah saudara, ini kan filmnya Kristen. Ya memang alur filmnya harus sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab, atau alur filmnya harus sesuai dengan ajaran kekristenan. Kecuali memang film ini adalah film Islam, ya tentu saja harus sesuai dengan ajaran Islam tersebut. Heran dah. Tapi atas pernyataan itu saudara, ia mendapat kencaman dari banyak pihak. Bukan cuma dari Kristen, tetapi juga orang Islam turut mengomentari apa yang dia katakan itu. Nah, mari kita saksikan bagaimana tanggapan-tanggapan mereka. Izinin gue berkomentar soal hal ini. Minta film His Only Son dihentikan, anggota DPR tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini dari berita yang gue ambil. Sebelumnya gue jelasin dulu background dari film His Only Son. Direkturnya adalah orang Amerika Serikat, teman-teman. Jadi film ini tuh bukan produk asli Indo. Jadi bukan film Indo gitu ya. Tapi ya dia emang tayang di Indo ya, sebagaimana film internasional tayang di Indonesia aja. Teman-teman bisa cek ini filmnya asalnya dari negara mana. Yang ingin gue komentari adalah, kalau alasannya adalah film His Only Son tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, justru ya pasti nggak sesuai. Karena kan ini memang film agama Kristen. Coba deh, kalau misalkan ada film Hindu atau film agama Buddha, terus gak sesuai sama ajaran Alkitab, ya pasti emang gak sesuai, kan itu film agama mereka. Negara ini kan agamanya banyak, emang majority Muslim, and we respect each other. Tapi justru hal-hal seperti ini yang membuat kita gak respect each other gitu loh. Lembaga penyiaran yang jelas-jelas ngurusin film sebelum tuh film tayang aja, accept aja this movie. Justru yang jadi pertanyaan, kalau ini film tentang agama Kristen tapi tidak sesuai dengan Alkitabnya, malah sesuai dengan Al-Quran. Pertanyaan, kalau ini film tentang agama Kristen tapi tidak sesuai dengan Alkitabnya, malah sesuai dengan Al-Quran atau kitab-kitab yang lain. Paham kan ya maksud gue, teman-teman? Kecuali dalam undang-undang penyiaran tuh ada disebutkan bahwa semua film yang tayang di negara Indonesia harus mengikuti ajaran agama tertentu. Contoh misalkan Kristen, Islam, Katolik, Buddha atau apa. Itu kan berarti menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara agama ini. Sementara Indonesia itu agamanya banyak, gak cuma satu aja nih. Jadi saran gue sebagai anak muda, sebaiknya politikus atau siapapun yang berkuasa lebih bijak dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Karena Indonesia agama dan kepercayaannya banyak, kita diverse banget. We truly respect each other, jangan sampai hal-hal seperti ini membuat perpecahan. Seharusnya para penguasa itu mewakilkan bukan cuma suara satu kelompok aja, tapi juga kelompok-kelompok lainnya yang mungkin tidak tercapai aksesnya. Kalau menurut kalian gimana guys? Izin Stitch ya. Ini jujur memasuki politik 2024 tuh memang paling sering tuh yang digoreng tuh adalah isu-isu agama, terutama agama Islam. Malu sih ya gue sebagai umat Islam itu ya, malu lah ngeliatnya, kayak ngapain sih? Kayaknya tuh mereka tuh ingin menunjukkan bahwa heroik gitu loh, gue nih ngebela agama Islam. Padahal ya nggak kayak gitu, malah nambah udah bikin gereja nih masih susah, dipersulit. Sekarang kayak ini cuma soal film, entertainment aja kayak gitu. Tanpa harus dibuat film aja, kita kan juga tahu ya bahwa ceritanya tuh memang mirip, tapi ya beda. Tapi ya kita tuh meyakini apa yang kita yakini aja, dan saling menghormati apa yang diyakini masing-masing gitu. Jadi ya harusnya nggak masalah. Ini suami tuh punya dan baca Alkitab, tapi nggak membuat kita tuh berpaling dari agama Islam gitu loh. Karena apa? Karena untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi yuk kita saling toleransi dan saling menghargai. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Banyak teman-teman yang meminta saya speak up tentang pelarangan penayangan film His Only Son. Ya. Poin pertama yang harus saya katakan kepada Anda bahwa melarang penayangan film tersebut bertentangan dengan konstitusi dasar kita, Undang-Undang Dasar 45,
tentang kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Itu poin yang pertama. Yang kedua, film tersebut memang wabil khusus diperuntukkan untuk saudara-saudara kita umat Kristiani. Kisahnya diangkat dari Alkitab. Ya. Jadi jika saudara-saudara kita umat Islam atau oknum anggota DPR mengkaitkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa film tersebut bertentangan dengan sosok Abraham atau Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, analogi Anda salah. Sebab film His Only Son itu diangkat atau terinspirasi dari sosok Abraham sebagaimana yang dikisahkan, sebagaimana yang diceritakan di dalam Alkitab. Ya. Jadi penalaran dan analogi berpikir sebahagian anggota DPR itu menurut saya cacat. Bagaimana mungkin Anda ingin mempersamakan kisah Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran dengan kisah Abraham yang ada di dalam Alkitab? Jadi penalaran dan logikanya cacat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sejak kapan anggota DPR kemudian menjadi hakim agama? Sejak kapan Anda memiliki otoritas untuk berkata bahwa sosok Abraham yang ada di dalam Alkitab itu salah? Sebab ketika Anda mengatakan bahwa sosok yang diceritakan, sosok Abraham dan atau Ibrahim yang diceritakan harus sesuai dengan kitab suci Al-Quran, maka salah. Sebab kisah ini memang diangkat dari kisah Abraham yang ada dalam Alkitab. Jadi untuk kedua atau ketiga kalinya Anda cacat dalam bernalar, cacat dalam berlogika. Ya. Saya sebagai seorang muslim menyayangkan. Ya. Apa sih salahnya jika membiarkan film ini tayang? Ya. Oke, jika Anda merasa ini tidak berguna, Anda cukup mengatakan Anda tidak perlu menyaksikan, tidak perlu menonton. Dan jangan mengeluarkan himbauan untuk melarang penayangan film ini. Ya. Statement Anda yang melarang penayangan film ini hanya menunjukkan bahwa Anda bukan hanya gagal paham, tapi Anda cacat secara logika, cacat secara nalar. Wassalam. Shalom. Kalau saya berbicara tentang larangan tayang film His Only Son di Indonesia, maka izinkan saya membantu saudara untuk memahami apa sebenarnya substansi dari film His Only Son. Film His Only Son merupakan film yang digarap di Amerika Serikat, dan film ini bercerita tentang kisah Abraham yang mengorbankan anak tunggalnya yaitu Ishak di Gunung Moria, di mana pengorbanan anak tunggal Abraham yaitu Ishak sama-sama diterima oleh tiga besar Abrahamik, yaitu Yahudi atau Yudaisme, Samaritan, dan juga Kekristenan. Artinya tiga agama besar Abrahamik ini sama-sama sepakat bahwa memang Ishaklah yang dikorbankan di Gunung Moria oleh Abraham. Maka tak heran orang-orang Yahudi yang merupakan pemilik original dari kisah atau cerita ini selalu merayakan atau melakukan upacara akedat Yitzhak dalam hari Rosh Hashanah, yang membuktikan atau menegaskan bahwa secara historis dan teologis orang-orang Yahudi, Samaritan, dan juga Kekristenan sama-sama sepakat bahwa Ishaklah yang dikorbankan. Alih-alih demikian, pada abad ke-7 ada sebuah gerakan yang datang dari semenanjung Arabia, di mana gerakan ini berkata bahwa Ismail lah yang dikorbankan, dan hal ini bertentangan dengan sejarah yang telah berdiri kokoh selama 2200 tahun sebelumnya. Namun uniknya, film His Only Son didasarkan pada skriptur tertua, yaitu yang terdapat pada Tauratnya Musa, yang sama-sama diyakini oleh orang Yahudi, Samaritan, dan juga Kekristenan, yaitu pengorbanan Ishak oleh Abraham. Dengan arti lain, cerita ini tidak didasarkan pada cerita yang baru muncul pada abad ke-7 dari semenanjung Arabia. Dengan demikian, film His Only Son memiliki nilai historis dan juga teologis yang begitu kaya, karena diakui sekaligus oleh tiga besar agama Abrahamik.
Namun uniknya setibanya di Indonesia, orang-orang yang mengadopsi cerita versi abad ke-7 menyatakan bahwa film ini tidak sesuai dengan teologi yang kami yakini, yaitu teologi abad ke-7. Dan tentu mereka lupa bahwa kisah pengorbanan Ishak oleh Abraham ini telah ada 2200 tahun sebelum abad ke-7. Artinya tidak ada alasan untuk melarang penayangan film ini di Indonesia, karena di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali kepercayaan, salah satunya adalah kekristenan yang telah mengadopsi cerita tertua. Lagi pula, film ini diproduksi dan ditujukan untuk orang Kristen, di mana tentu kisah atau jejak historis atau bahkan nilai teologis yang terkandung di dalam film ini memang didasarkan pada scripture yang diyakini oleh kekristenan. Artinya jika Anda merasa bahwa cerita di dalam film ini tidak sesuai dengan keyakinan teologi Anda, maka Anda tidak perlu melakukan pelarangan tayang terkait dengan film ini. Anda hanya perlu tidak menontonnya saja. Artinya jangan mencari penyakit sendiri. Dan lagi pula tidak ada pemaksaan dari pihak manapun atau dari siapapun untuk menonton film ini. Jika Anda suka dan tertarik, silakan kunjungi sinema terdekat. Jika Anda tidak suka, silakan tinggalkan dan lupakan. Tidak lantas dengan ego kita sendiri kita mengorbankan hak orang lain untuk meyakini apa yang mereka yakini dan menikmati keyakinan spiritualitas mereka. Jadilah bijak sebelum Anda bernarasi di tengah-tengah publik, karena Anda adalah cerminan republik ini. Thank you. Sungguh sangat disayangkan atas pernyataan pimpinan Komisi 8 DPR RI, Bapak Aceh Hasan Syadzili, yang meminta agar penayangan film His Only Son dihentikan. Karena menurut beliau, film tersebut tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Ya jelas lah Pak, film ini dibuat menurut versi Alkitab, yang tentunya jelas pasti berbeda. Tapi apapun perbedaan itu, lantas apa alasannya Bapak minta agar penayangan film ini dihentikan? Pak Aceh, kami punya hak asasi untuk menonton dan menikmati film menurut versi kepercayaan kami. Itu sama halnya ketika banyak tayangan film-film Islami bertebaran dan ditayangkan di bioskop dan televisi Indonesia. Lantas apakah kami harus demo dan minta agar tayangan film tersebut dihentikan dengan alasan berbeda keyakinan iman? Tidak kan? Justru kami harus menghargai perbedaan, karena kami tahu bahwa Indonesia adalah milik agama dan semua orang. Sebenarnya sederhana kok Pak. Bapak nggak usah bingung. Kalau nggak suka dan tidak sesuai dengan pandangan iman, nggak usah ditonton. Kalau kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Apakah kami juga harus minta di take down dan dihentikan semua tayangan-tayangan film Islami? Tidak begitu Pak. Orang yang semakin beragama, saya yakin akan semakin bisa menghargai sesamanya. Indonesia ini memang penuh perbedaan, tapi akan indah jika kita bisa menyatukan. Buat saudaraku Nasrani, selamat menikmati film-film yang bertema Nasrani. Dan teruntuk sahabatku yang Muslim, selamat menikmati film-film yang bertema Islami. Kita saudara, kita Indonesia. Nah, jadi itu dia teman-teman, sebenarnya tidak ada alasan untuk menolak film itu di Indonesia. Dan seperti yang kita dengarkan barusan, banyak juga dari umat muslim itu sendiri yang tidak sependapat, ya, yang tidak setuju dalam hal penolakan film tersebut. Dan apa alasan mereka tadi seperti yang kita dengarkan? Karena tidak sesuai dengan porsi yang ada di dalam Al-Quran mereka. Jadi lucu teman-teman. Bagi Bapak DPR ya, atau Ketua DPR atau anggota DPR itu kurang paham saya ya. Seharusnya tidak boleh seperti itu Pak ya. Kenapa? Ya, karena seperti yang dijelaskan oleh saudara kita tadi, ya, sedikit kita malu, ya Pak. Kenapa? Karena Indonesia ini, Pak, bukan hanya milik Islam sendiri. Karena agama Kristen juga sah di Indonesia ini. Ya, ini bukan negara agama, Pak. Itu satu Pak menurut saya ya. Jadi seharusnya itu tidak perlu dilarang dong ya. Lagian ya, kalau di Indonesia dilarang, saya rasa mereka tidak rugi dong Pak ya. Karena negara lain masih banyak menerimanya Pak ya. Negara yang maju-maju itu diterima Pak ya. Karena dunia juga tahu kalau film yang mereka buat itu, dan itu sangat
bagus, dan banyak orang menyukainya. Ya mungkin ada sebagiannya seperti Bapak tidak menerima, dan banyak kok yang menerima ya, dari Muslim itu sendiri. Lagian Pak, ini masukan dari saya. Contoh selama ini ya, kalau saya lihat TV di rumah sebagai warga Indonesia, selalu kok ada ajaran Bapak gitu ya, Al-Qur'annya, agama Muslim. Kenapa kok saya sampai hari ini jadi Kristen? Tidak terpengaruh Pak. Ya. Kenapa? Karena sudah saya percaya Alkitab sepenuhnya. Itu yang benar dalam hidup saya. Demikian juga umat Muslim. Ya. Kalau dia sudah percayakan Al-Quran atau keyakinannya di situ, dan itu tidak bisa digoyangkan kalau dia sudah yakin. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan Pak. Supaya negara kita ini boleh memperoleh kemajuan. Tidak kalah dengan negara lain. Masa sih hanya soal film gini aja heboh ya? Ditolak. Waduh ya, luar biasa banget ya. Menurut saya sih luar biasa ya. Saya sebagai masyarakat biasa saja ya gelek kepala juga ya Pak dalam hal ini. Nah, jadi itu Pak. Dan kalau Bapak menginginkan agar orang Kristen atau orang luar sana membuat film sesuai dengan kitab Bapak atau Al-Quran Bapak, itu tidak mungkin terjadi Pak. Ya, buat dong sendiri ya, baru bisa terjadi ya. Gak mungkin Pak. Jadi tolonglah Pak ya, agar lebih berkhidmat lagi Bapak ke depannya. Jadi ini masukan dari saya saja, karena saya juga ngeri-ngeri melihatnya ya. Udah berapa hari ini lewat terus di media setiap saya buka ya. Dan makanya saya tanggapi hal ini, dan itulah teman-teman yang saya bisa juga bagikan dan saya bisa sampaikan kali ini. Dan mari juga berikan komen dan masukan kalian. Apa juga pendapat kalian semuanya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Shalom.